downtrend channelnya di sini kurang lebih. Nah, ketika dia mulai naik di sini, dia breakout. Gue ngelihat juga di sini ada kenaikan volume di sini. Kalau kita lihat di bawah, ini garisnya awalnya volumenya agak sepi, kemudian agak sedikit ramai dari bawah naik ke atas gitu ya. Nah, gue coba ngelihat ini kira-kira dia bisa membentuk sebuah pola apa atau pattern apa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, nah ini kan ada satu area support resistance ya. Di sini support, breakdown, resistance, dan ternyata di sini jadi resistance juga. Nah, setelah gue perhatikan, di sini dia membentuk sebuah sebuah pola, yaitu inverted head and shoulder. Nah, inverted head and shoulder. Jadi agak sedikit berbeda dengan INKP yang tadi polanya double bottom. Di Techkim, kita kelihatan di sini ada inverted head and shoulder. Nah, gue sebenarnya kemarin nih sama tim baru call-nya ketika dia breakout di sini. Ketika dia berhasil breakout di resistance yang di sini, mau ke 7.000 lah ya, 6950. Jadi ini gue coba untuk panahin dulu. Ini satu hal yang menarik adalah ini candlestick-nya sangat bullish, menunjukkan ada kekuatan buying power yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan secara ininya, kalau kita perhatikan dia secara volumenya, ini mengkonfirmasi nih. Nah, ini kan spike satu volume, spike nih. Sebelumnya dia very low. Artinya ada money flow yang masuk di saham ini dengan membuat dia supply-nya atau offer-nya habis gitu. Dan dia bermain di level yang baru. Dan setelah ini kita call, dia terus uptrend gitu, puji Tuhannya. Jadi ya ini dua contoh yang sebenarnya mirip gitu ya. Maksudnya kita bisa ngelihat bahwa even IHSG-nya pun even IHSG sekalipun itu sideways, tapi ada saham-saham yang sebenarnya bisa kita perhatikan dan menarik gitu ya untuk sideways sekalipun. Seperti itu sih. Oke. Wah, menarik banget ini. Call-nya lagi pas dia setelah breakout lagi nih Bro Andi ya. INKP Techkim ya tadi ya, yang terakhir dibahas. Oke, menarik banget. Ini kita langsung lihat aja pertanyaan dari cuan troopers lainnya gitu ya. Ada yang banyak sih yang bertanya tentang emiten-emiten energi, ada juga beberapa yang bertanya tentang batu bara, ada yang bertanya juga emiten ayam-ayaman katanya ya, Caron Pokpan ya, Cepin, Japfa, kurang lebih seperti itu. Nah, Bro Andi, dari ketiga sektor itu ya, dari batu bara gitu ya, emiten-emiten batu bara, emiten ayam-ayaman dan juga minyak-minyakan gitu. Ini yang paling menarik yang mana nih? Kita coba ada yang kalau hari ini hotnya ayam-ayaman ya. Tadi gue ngeliat ayam-ayaman. Tadi Cepin dan Japfa ya. Iya, gue tadi iseng gitu loh. Gue tuh ngepost makanan gue biasanya makannya ayam gitu ya, satu panggang besar gitu. Iya. Gue bilang ini bukan kode saham ya. Terus pas gue cek, loh kenapa saham ayam-ayaman hari ini terbang ya? Gitu ya. Memang harinya ayam nih kayaknya. Coba. Iya. Nah, memang hari ini. Coba kita lihat deh. Oke, jadi ini Japfa dulu nih ya. Japfa itu tuh, ini Japfa tuh agak sedikit menarik. Dari dulu sebenarnya gue udah perhatiin dan menarik, tapi pergerakannya aja yang mungkin agak slow gitu ya. Nah, ini tuh weekly chart daripada Japfa. Nah, dari 2021 ini gue lihat pergerakan Japfa tuh konsisten banget, membuat sebuah downtrend sequence gitu ke bawah. Nah, yang gue perhatiin, gue coba tarik ke kiri, di sini ada area demand. Ya, di sebelah sini ada area demand, dan ternyata ketika dia masuk ke area demand di sekitar 1000, nah ini juga kalau kita perhatikan 1000 itu merupakan satu psikologis resistance dan support gitu deh. Nah, jadi di sini tuh kalau gue perhatiin, oke, gue mau coba lihat dulu nih di 1000 ini dia berhasil reject nggak dari sini. Dan ternyata setelah dia masuk ke area 1000, dia ada cukup rejection gitu di situ. Nah,
Kalau di monthly, gue lihat di sini ada ini nih, ada apa namanya, bullish engulfing gitu, atau bullish Oke. candlestick lah istilahnya, itu candlestick pattern lah istilahnya ya. Nah biasanya gue akan coba analisis lagi. Ini masih dari time frame weekly ya, which is time frame yang besar gitu. Nah di sini kalau gue perhatikan, dia turun ini membuat sebuah pola sebenarnya. Polanya kurang lebih ya, gue bisa bilang apa namanya, falling wedge ya, kurang lebih falling wedge kayak gini. Dan dia jatuh di area demand. Nah ini kalau dia breakout, ini harusnya menarik nih buat Java. Dan ternyata kemarin ini sempat breakout. Ya sempat breakout, dia punya ini, dia punya trend line gitu. Downtrend channelnya dia akhirnya breakout. Dan ketika dia breakout, ini gue zoom in dikit ya untuk memperhatikan. Nah ketika dia berhasil breakout, kurang lebih di sekitar sini nih dia breakout. Nah ketika dia breakout di sekitar situ, gue harus cari lagi area resistance selanjutnya, di mana dia ada kemungkinan buat bertahan dulu gitu ya, atau stop dulu. Dan ternyata resistance-nya pas banget di sini, di sekitar 1380 atau 14.400 boleh dibuletin gitu. Nah di sini kita lihat support, di sini breakdown jadi resistance gitu ya. Nah setelah dia kena area resistance dan dia belum berhasil breakout resistance-nya ke atas, dia mantul dulu, nyari buying power lagi, tapi dia nyari area yang menarik buat para buyer untuk masuk. Nah, carinya di mana? Nah, gue pakai ini, gue remove dulu ya, biar jelas gitu ya. Takutnya teman-teman agak sedikit pusing. Gue gambar sedikit lagi di sini. Nah, cari buying power-nya di mana? Biasanya gue pakai indikator yang tadi, indikator ininya gue nih, andalan nih. Nah, gue coba cari nih ya, dia kan naik dari 1000 ke 1400. Gue pengen tahu nih di area mana paling banyak dia mengumpulkan atau ada terjadinya transaksi. Ternyata di area ini, di areanya ini nih. Nah, di area ini. Ini kelihatan jelas langsung. Iya, benar-benar. Ya kan? Nah ini indikator yang cukup. Ini, gue ada bikin satu video juga tentang ini. Gue sebutnya indikator mahal gitu ya, karena harus subscribe sebenarnya kalau mau pakai indikator ini gitu. Karena ngebantu gue banget. Iya. Nah ternyata ada di sini beneran dia naik ke atas kan, dan hari ini tuh ya baru hari ini sih dia naik, dan dia naiknya dengan volume yang gitu. Even kalau hari ini kita lihat IHSG-nya turun ya, di sini dia berhasil naik dengan bullish candlestick. Kemudian di sini kalau kita perhatikan volumenya juga naiknya signifikan. Nah nanti PR masing-masing lah ya teman-teman, cek, mungkin mau cek di broker summary ada flow yang masuk dari smart money atau enggak. Tapi intinya dia berhasil breakout daripada ini minor resistance-nya di sebelah sini gitu. Jadi gue kalau misalkan lihat di sini bisa kita lihat dia koreksinya bentuknya flag gitu ya, flag. Kemudian di sini udah mungkin agak sedikit breakout. Jadi kalau misalkan ini menurut gue menarik. Jadi kalau misalkan dia agak sedikit koreksi dengan low volume gitu ya, dia koreksi satu jaminan sih menurut gue sebutnya ini troublemaker candle. Troublemaker candle itu ini harusnya uang itu semua masuk di hari ini dan di momen ini gitu. Jadi kalau harganya tiba-tiba turun di bawah low candlestick tersebut, wah ini udah ngaco nih gitu kan. Ada yang nggak beres dan harus cut loss gitu. Jadi ini udah jadi satu satu candlestick yang sebenarnya kalau kita cari-cari ini tuh bagus, candle bagus gitu istilahnya. Istilah gue gitu ya. Nah tapi kalau kita mau lihat ininya, bigger picture-nya, memang dia belum reversal sebenarnya bro. Jadi memang pergerakannya kemarin-kemarin itu mungkin agak sedikit slow karena dia belum totally reversal, tapi dia sekarang lagi mendevelop sebuah reversal pattern which is inverted head and shoulder lagi seperti yang tadi ada di Techim gitu. Nah ini kalau breakout 1400, gue yakin ini harusnya saham Java, saham ayam-ayaman harusnya gitu ya, Cepin juga itu akan naik gitu, especially saham Java sih kalau menurut gue pribadi. Jadi ini udah jadi satu setup yang menarik gitu ya. Jadi teman-teman, ini satu clue aja atau satu roadmap gambaran aja. Teman-teman kalau misalkan mau ini do your own research lagi, dan kalau misalnya menarik ya silakan gitu, cari area entry-nya masing-masing. Dan disclaimer gitu ya, analisis gue bisa salah gitu.
Iya, 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 iya. Disclaimer on ya. Saya juga baru mau ngingetin lagi ke Cuan Troopers. Disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian. Jangan lupa reconfirming. Saya suka banget tadi dengan masukan dari Bro Andi, reconfirming ya. Jadi selain analisa teknikal ini, jangan lupa melakukan analisa-analisa lainnya. Yang berkali-kali ditanya sama Cuan Troopers, Bro Andi, Boleh. technical analysis untuk emiten PANI. Nah, ini tadi banyak banget muncul ya di kolom komentar, di kolom question and answer. Ini banyak banget yang nanya tentang, nah ini dia nih ya chartnya. Waduh, ini mah udah Waduh. sky is the limit lah ya istilahnya ya kalau udah kayak gini. Nah, gimana ini cara cara technical analisnya ya, Bro ya, kalau udah kayak gini nih? Oke, ini menarik ya. Uh, uh, Pani itu tuh menurut gue luar biasa banget dan ini tuh ya kalau misalkan kita ada saham di sini tuh ya harusnya cuannya udah luber lah ya. Gue iya, jelasin iya, sedikit. iya. Ini adalah salah satu contoh yang gue tadi bilang. Salah satu saham yang gue cari adalah Mm-mm. saham-saham IPO. Artinya gimana? Ketika dia mulai IPO, kemudian ketika dia turun di sini, gue mau lihat apa yang terjadi ketika penurunan. Apakah sahamnya di buyback lagi sama pemegang saham terbesarnya, gitu istilahnya. Dan Mm-mm. seharusnya kalau kita lihat secara polanya, ini dia di buyback lagi dan ya di sini juga ada pola-pola yang menarik gitu ya. Ini kan awalnya banget. Nah, kalau kita perhatikan setelah dia breakout, nah ini yang gue tadi bilang masuk fase yang kedua dari Dow teori Oke. gitu. Jadi akumulasi, kemudian dia ini percepatan, kemudian nanti di akhir dia akan distribusi. Mm-mm. Tapi pertanyaannya di mana dia distribusinya gitu ya? Masih bisa naik lagi Mm-mm. atau udah saatnya Nah, taking profit? Nah, itu dia. sebenarnya itu bisa kita perhatikan dari kita ke weekly dulu ya, ke weekly. Nah, di weekly ini juga kemarin sebenarnya ketika di 2020 2022 ini sempat konsolidasi sih di sini. Tapi ketika konsolidasi dia membentuk satu pola lagi nih yang menarik, ascending triangle gitu. Mm-mm. Ketika ascending triangle dan dia di Mei 2023 dia berhasil breakout, nah ini harusnya satu konfirmasi yang menarik nih bahwa sahamnya masih akan naik gitu. Nah, Oh, sebenarnya to be honest, gue punya target sendiri itu udah udah tercapai dan harganya masih naik lagi. Which is gue kalau misalkan ngelihat mm-mm. saham-saham yang um, all time high kayak gini, kayak Pani gitu ya, dari 1.000 naik ke 4.000 gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, gue biasanya pakai ini Fibonacci. Nah, gue Oke. ganti settingannya ke yang kernel retracement. Nah, target pertama gue sebelumnya itu di 1618. Nah, ini which is di Mm-mm. 2760 nih target pertamanya. Dan ketika Mm-mm. hit ke area tersebut nggak ada rejection sama sekali nih, masih volume masih besar dan juga candlestick-nya nggak ada rejection. Sehingga target selanjutnya yang bisa kita perhatikan adalah di 261 nih. Di area 261 sampai 224. Nah, di sini sebenarnya udah ada sedikit rejection nih. Tapi ternyata masih digas Oke. lagi nih naik ke atas. Wah, ya udah itu bonus aja sih sebenarnya gitu. Next targetnya sih ya kan. Nah, kalau misalkan Mm-mm. udah kayak gini, jujur Mm-mm. udah mulai perlu hati-hati sih sebenarnya. Lebih nanti kalau misalkan mau lihat, coba untuk lihat secara flow-nya, secara smart money flow-nya Mm-mm. apakah dia masih stay dengan jumlah yang besar atau dia ternyata udah mulai taking profit kayak gitu, Mm. ya kan? Mm. Nah, Oke, di oke, sini oke, oke. gua pakai Fibonacci lagi nih juga harusnya udah udah tercapai nih 261 di Mm-mm. atas ini gitu. Jadi ini harusnya kalau misalkan kalau sahamnya nurut gitu ya, dia harusnya akan koreksi Mm-mm. dulu minimal ke 4.100. Jadi ini udah saatnya menurut gua sih taking profitnya di area-area sini memang kayak gitu. Mm-mm. Oh, kurang lebih kayak gitu ya. Ini view untuk Pani ya, teman-teman Cuan Troopers jangan lupa disclaimer on. Tapi ini kalau kalau misalnya kita lihat kayak gini, ini pergerakannya rada mirip kayak MBMA nggak sih ini, Bro Andi? Oke, kita Kalau coba lihat. sorry ya, nah ini kemarin kan MBMA naik terus, naik terus, naik terus. Nah itu tiba-tiba ada candle merah panjang Yes. gitu ya. Nah, ini juga to be honest, ini juga saat ini kita lagi pantau MBMA.
Kenapa? Mm-mm. Karena ya dia kan ini kalau kita lihat baru IPO dan kemudian turun. Nah, kalau kita lihat turun di sini, ketika turun ini low volume ya. Nah, ketika harganya mulai naik lagi, di sini volumenya udah mulai masuk lagi nih di sini. Hmm. Gitu. Apalagi kita ngelihat di sini ada bullish engulfing candle gitu ya, atau bullish candlestick. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat secara volume, price dan volume relationship, ini udah bagus. Ini udah bagus karena secara volumenya dia udah mulai naik dan secara harganya udah mulai naik. Dan ketika candlenya hijau dan ketika candlenya hijau tuh volumenya juga naik. Ketika candlenya merah atau koreksi ini volumenya Ya. turun gitu. Itu berarti satu sequence yang bagus. Nah, tinggal kita mau lihat beberapa, kalau gue pribadi yang ngelihat ya, sebenarnya ada potensi untuk kita bisa buy on weakness di sekitar sini. Nah, Hmm. di sekitar sini kalau gue Oke. pribadi ya, tapi ini harus very tight gitu. Kenapa? Alasannya pertama, ini ada resistance become support. Itu yang pertama. Kemudian yang Mhm. kedua, di sini juga ada area demand kayak gitu. Jadi sebenarnya hopefully dia bisa rebound di area-area sini. Tapi gue akan tetap tunggu candlestick rejectionnya muncul atau enggak gitu ya. Karena dia ada divergence juga nih sebelumnya di sini. Nah, Mm-mm. ada divergence. Jadi akan sangat wajar sekali ketika dia akan koreksi dulu ke bawah. Anyway, dia juga udah masuk ke area-area resistance yang sebelumnya, di mana sempat naik harganya ke sekitar 945, 940 dan kemudian turun lagi. Nah, menurut gua next step-nya atau next fasenya buat si MA ini, dia akan koreksi dulu atau bikin base dulu di sekitar sini. Nah, baru ketika dia berhasil breakout di area Mm-mm. 950 gitu ya di sini, dia akan ngikutin kayak panik lagi sih, kurang lebih kayak gitu, atau kayak PGO juga gitu Oh, ya, yang iya kemarin iya iya. baru kayak gitu. Ini ada yang nanya juga nih kemarin. Nah, benar ini mirip sama PGO ya. Ada retrace dikit terus dia gas lagi ya. Betul. Nah, ini nih kuncinya, makanya kenapa gue bilang Mm-mm. oke. Okay. Iya, iya. Tadi ada kejeda sedikit nih, Iya, bro. sorry nih. Iya, iya, Makanya gue aman, tadi aman. bilang kenapa gue cukup suka saham-saham yang Heeh. baru IPO juga gitu ya, kayak ini kan baru IPO-nya tahun Mm-mm. ini. Gue akan lihat develop dalam kurun waktu 6 bulan kemudian gitu. 6 bulan kemudian Mm-mm. bagaimana kelanjutan Mm-mm. sahamnya setelah di IPO, karena harga harga dan volumenya udah mulai terlihat dan ke develop gitu. Makanya kita baru bisa ngelihat, oh ya ini ada potensi, Mm-mm. dan tinggal strategi trading kita untuk ngikutinnya seperti apa. Kayak gitu aja sih. Gitu. Mantap, mantap, mantap. Mirip-mirip lah chartnya ya. PANI, ada PGEO, ada tadi kita MBMA. bahas MBMA, ada juga Aman Mineral gitu juga ya. Iya. Naik terus ya, retrace sedikit naik lagi gitu. Nah, tapi tetap ya, Cuan Troopers harus saya ingetin lagi disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan kalian semua. Jadi kalian juga harus melakukan analisa secara mandiri.